Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat Distikbud yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita di hari ini adalah tentang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Berbicara tentang amanah, ada satu kisah yang menarik. Dan kisah ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kita kenal beliau ini adalah sahabat yang cerdas, sahabat yang kuat hafalannya berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah kisah seorang hamba dari kalangan Bani Israel. Jadi ini terjadi sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba di zaman Bani Israel ini pernah meminjam uang sebanyak 1000 dinar. Bayangkan, ini 1000 dinar itu kan sangat banyak sekali. 1 dinar di zaman Rasulullah itu bisa membeli 1 ekor kambing. Jadi kalau sekarang harga kambing yang standar sekitar 5 juta, 6 juta, ya itulah harga yang harus dibayar ya, terhadap perbandingan uang sebanyak 1 dinar itu. Dulu 1 dinar 1 kambing, ya hari ini juga 1 dinar bisa membeli 1 kambing. Artinya sekitar 5-6 juta. Ini 1000 dinar. Ya. Seorang Bani Israel ini meminjam kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada koleganya, ya, kepada temannya itu sebanyak 1000 dinar. Ketika dia meminta untuk meminjam uang sebanyak 1000 dinar, ditanya ya, oleh si pemberi pinjaman ini, apa jaminannya? Gitu. Diminta juga saksi didatangkan. Mana saksinya? Gitu. Karena ini transaksi yang begitu besar, sebanyak 1000 dinar. Ya. Maka kemudian apa kata hamba dari Bani Israel itu? Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi kafila. Yang akan menjadi saksi itu adalah Allah, yang akan menjadi penjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diucapkan kalimat itu, langsung diberikan pinjaman. Langsung diberikan pinjaman 1000 dinar. Karena apa? Yakin Allah yang menjamin, Allah yang menjadi saksi. Maka kemudian singkat cerita, ya, si hamba tadi diceritakan seorang pemuda menunaikan keperluannya dan harus menyeberangi lautan. Dengan menggunakan kendaraan sebuah perahu, dia pergi ke seberang. Sampai di seberang, kemudian urusannya diselesaikan. Dan dia ingat, beberapa waktu kemudian, di hari dia ingat itu beberapa waktu ke depan, dia harus membayar hutangnya sebanyak 1000 dinar tadi. Karena ini amanah, gitu ya. 1000 dinar harus dikembalikan tepat waktu. Kemudian dia pun segera menyiapkan uang 1000 dinar itu, dia berlari menuju ke tempat di mana ditambatkan perahunya tadi. Ternyata sampai di tempat dia menambatkan perahunya hilang. Lalu dia kebingungan, takut tidak bisa menyelesaikan amanah ini, karena ini 1000 dinar ini harus segera kembali. Maka dengan ikhtiarnya dia kemudian mengambil sebongkah kayu besar, dia lubangi kayu itu, dia masukkan uang 1000 dinar itu ke situ, ditutupnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, kalau dalam bahasa kita, saya ini dulu meminjam kepada si fulan, kepada si anu sebanyak 1000 dinar, dan ini sudah mau jatuh tempo, tapi aku tidak bisa sampai ke sana untuk menyampaikan amanah ini. Maka karena dulu aku mengatakan wa kafa billahi syahida, Allah yang akan menjadi saksi, wa kafa billahi wakila, Allah yang akan menjadi kemudian kafila, penanggungnya, penjaminnya. Maka kemudian tolonglah ya Allah, sampaikan amanah ini, kayu ini kepada
orang yang aku maksud, dituliskan di situ suratnya gitu ya, dikasih surat. Lalu dilemparkanlah ke laut. Singkat cerita, kayu itu pun kemudian sampai kepada orang yang meminjamkan uang sebanyak 1.000 dinar tadi. Tetapi kemudian tidak lama setelah itu, karena dengan tanggung jawabnya, ya, orang ini amanah. Karena dengan tanggung jawabnya, dia takut kayu itu tidak sampai kepada si pemilik uang. Dia pun kemudian bergegas pulang dengan menumpang perahu yang lain, sampai kemudian dia bergegas mendatangi si pemberi pinjaman. Wahai fulan, wahai saudaraku, hari ini aku akan datang memberikan kembali ya mengembalikan kembali uang yang dulu aku pinjam 1.000 dinar dari engkau. Maka dengan senyuman khasnya, si pemberi pinjaman itu kemudian bertanya, pernahkah engkau mengirimkan pesan kepadaku dengan sebongkah kayu? Oh iya pernah. Ternyata kayu itu sampai kepada si pemilik uang itu. Karena apa? Karena dia tidak menyia-nyiakan amanah. Saking amanahnya orang itu, ternyata kayu yang dilemparkan ke laut itu sampai juga kepada si pemberi pinjaman. Nah di sini ini luar biasa. Karena apa? Karena orang ini tadi menjaga amanah. Ya. Jadi kalau di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian suatu hari itu membonceng sahabat yang bernama Ibnu Abbas, dibonceng gitu ya. Jadi Rasulullah ceritanya dapat kendaraan tunggangan baru hadiah dari Raja Persia. Tunggangan ini namanya Baghlah atau Bigol, hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Namanya punya kendaraan baru, ya. Rasulullah ingin mengajak anak kecil supaya senang gitu untuk test drive ceritanya. Kemudian diajaklah Ibnu Abbas yang masih kecil itu, usia sekitar 7 atau 9 tahun, dibonceng. Maka kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kendaraan itu. Kemudian ketika dibonceng, Ibnu Abbas ini diberikan wejangan. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, kata Rasulullah. Kalimat yang pertama diajarkan Rasulullah adalah ihfadzillaha yahfadzka. Jagalah Allah, Dia akan menjagamu. Contohnya yang tadi, ketika orang itu menjaga amanah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa gitu ya, fadilah kemudian menjaga amanah, ya, menjaga kemudian hududullah, menjaga syariat Allah. Ya. Amanah dijaga, dia sendiri akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita dalam hubungannya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang kemudian melatih kita untuk memiliki sifat integritas yang tinggi. Yang halal di siang hari diharamkan. Makan itu halal, minum itu halal. Tetapi kemudian karena ini di bulan Ramadan diharamkan, kita pun memiliki sifat yang amanah. Ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ramadan ini salah satu titipan Allah bagi kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan beberapa waktu-waktu yang istimewa. Ada waktu yang istimewa sifatnya harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan diantaranya bulan Ramadan. Kalau yang harian kita sudah tahu ya, di sepertiga malam terakhir itu waktu yang istimewa. Allah titipkan kepada kita. Di pekanan ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Yang kemudian kata Rasulullah, fa'aksiru alayya salatan, berbanyak membaca salawat kepadaku. Ada yang bulanan, ya, tanggal 13, 14, 15, itu hari yang istimewa, yang disunahkan untuk berpuasa, yang disebut sebagai Ayyamul Bid. Bid itu dari kalimat baidun, putih. Karena apa? Karena bulan di tanggal-tanggal itu cahayanya sangat putih. Maka kemudian yang tahunan, yang istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam, ya, sebagai kemudian orang-orang yang mengaku orang-orang yang beriman, maka jaga betul-betul amanah di bulan Ramadan ini untuk melatih kita menjaga amanah-amanah yang lain. Sahabat Istiqbud, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menyaksikan dari tempatnya masing-masing. Yang pertama, kenapa sih penting banget jaga amanah dan kepercayaan, apalagi pas Ramadan? Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Ramadan itu melatih integritas. Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwasanya di bulan Ramadan itu yang halal aja
diharamkan di siang hari gitu ya, bukan di malam hari. Di malam hari mau makan semangka, mau makan buah, mau makan bakso silahkan. Tapi makanan-makanan yang halal ini di bulan Ramadan itu diharamkan di siang hari. Gitu ya. Kita dilatih di situ nih. Ya. Kalaupun kita mau sembunyi-sembunyi, makan tidak ketahuan orang gitu ya. Kalau mau gitu ya. Kalau mau makan, misalkan kita ngaku puasa di luar, tapi ternyata diam-diam di kamar kita makan, tidak ketahuan. Tapi kenapa kita masih jujur? Ya? Kita masih menjaga amanah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yakin kita dengan keimanan kita, atas dasar keimanan kita, kita mampu menjaga amanah itu. Gitu ya. Jadi Ramadan ini betul-betul mengajarkan kepada kita untuk menjaga sifat amanah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, gimana cara simpel buat nunjukin kalau kita bisa dipercaya? Gampang gitu ya. Kepercayaan seseorang itu tidak didapatkan secara instan. Kita tidak bisa langsung ketemu orang, oh langsung percaya, enggak. Tapi dengan pergaulan sehari-hari, kita bertemu dengan orang, kita akan melihat nih, orang ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, supaya kita menjadi orang yang dipercaya itu adalah di dalam pergaulan kita. Ya. Kalau di dunia kerja kita lakukan yang terbaik. Kita jujur dalam bekerja gitu ya. Lakukan yang terbaik, kompetensi kita kemudian ditingkatkan. Insya Allah kita menjadi orang yang dipercaya. Kita menjadi pelajar, perlihatkan kita kepada guru bagaimana ketika tugas-tugas itu diberikan kepada kita, kita selesaikan dengan baik. Ya, bukan hanya tepat waktu, baik gitu ya. Baik kita selesaikan, kemudian juga dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang jujur. Bukan hanya hasilnya yang baik, hasilnya yang benar, tapi caranya juga cara yang benar, cara yang baik. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang dipercaya. Kemudian ada lagi satu lagi pertanyaannya, pas puasa, tantangan apa saja yang bisa bikin kita susah jaga amanah dan gimana cara mengatasinya? Menjaga amanah itu memang berat. Puasa, ya, di dalam bahasa agama kita itu kan bisa dibilang sebagai imsakun wa junnatun, menjaga dari dalam, kemudian juga menolak, atau junnatun sebagai perisai hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang berada dari luar. Karena apa? Karena manusia itu diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kecenderungan untuk berbuat baik, ada kecenderungan untuk berbuat buruk. Nah, disitulah puasa ini menjadi kontrol diri bagi kita. Memang berat betul gitu ya. Tantangan kita apalagi di akhir zaman ini, di kehidupan kita di luar sana susah sekali begitu. Kalau misalkan kita jalan-jalan itu kan ketemu banyak orang yang tidak puasa, godaannya berat sekali. Ya, kalau cuman makan itu enggak terlalu berat sih ya. Makan itu enggak terlalu berat, minum juga enggak terlalu berat. Kita biasa kok nahan minum, nahan makan, gitu, nahan haus, nahan lapar. Tapi godaan-godaan lain yang bisa melemahkan iman kita dengan apa? Dengan mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Seperti kita menahan diri dari tidak menggibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Kadang-kadang kita dalam pergaulan tiba-tiba ada orang yang memancing, ngomongin si Anu gitu ya, gini. Si Anu loh, beli mobil baru, jangan-jangan uangnya dari mana gitu ya. Itu kadang-kadang kita nimbrung di situ, nimbrung gitu ya. Ada tantangan. Maka orang yang berpuasa ya, ada sifat di situ imsakun wa junnatun tadi. Dia ketika mau membicarakan orang lain, ini soimun. Ketika kemudian kita terpancing di jalan oleh orang lain, kita tiba-tiba ingin marah gitu ya. Dijaga marah kita, diredam. Karena apa? Puasa itu imsakun wa junnatun. Kita ingat, ini soimun. Ketika ada orang ngajak kelahi gitu ya, bilang, ini soimun, aku lagi puasa. Seperti itu. Jadi memang tantangan-tantangan itu seperti datang silih berganti. Pasti ada ya di dalam kehidupan ini. Tetapi kemudian bagaimana kita menjadikan puasa ini menjadi kontrol diri kita, supaya tetap kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang menjaga amanah, ya, dimanapun, kapanpun, bersama dengan siapapun, amanah tetap harus kita pegang. Seluruh yang namanya hududullah itu harus dijaga dengan baik. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada ya, cukup. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pertemuan kita di kesempatan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.